Sampurasun, Wilujeng Tebang anak-anak negeri. Masih sareng abdi nih, Andika, yang akan membawa semua anak negeri mengenal daerah dan makanan khas yang ada di Jawa Barat, khususnya Subang. Gimana puasanya? Walau sudah masuk minggu ketiga, harus tetap semangat ya. Hari ini, Abdi mau ngajak untuk membuat peyem dan cendol khas dari desa Cibesi, Subang nih. Lalu ada pembuatan seeng yang menjadi salah satu alat dapur yang wajib dimiliki oleh masyarakat di Subang. Nah, yang terakhir ada menu makanan manis yang cocok pisan menemani buka puasa. Namanya noga. Abdi teh lagi di daerah Palasari, Ciater, Subang nih. Di sini salah satu sentra besar pembuatan peyem. Ayeuna mah kita intip prosesnya yuk. Setelah singkong dipisahkan dari kulit, lalu singkong dibersihkan kembali dengan menyerutnya. Kemudian singkong langsung dicuci. Singkong dicuci bukan cuma sekali, melainkan 3 kali. Dan dipastikan benar-benar bersih. Setelah dipastikan benar-benar bersih, singkong langsung direbus. Baik, saya beralami, Mbak, direbusnya Mbak 30 menit ya? Oh, nah jadi proses perebusannya itu selama 30 menit. Dan menurut Abah tadi, singkong yang besar-besar ditaruh di bawah karena lebih lama matangnya. Gitu ya, Pak? Iya. Sepertinya mah sudah cukup nih direbusnya. Saatnya diangkat. Sekarang singkong dibiarkan di ruang terbuka terlebih dahulu agar air dari rebusan hilang dan singkong cepat dingin. Jika sudah benar-benar dingin, barulah singkong dapat diberikan ragi. Karena jika masih panas atau hangat, peyem akan berjamur dan sudah tidak bisa untuk dimakan. Nah, ini udah selesai nih proses pembuatan peyemnya. Setelah diragi, terus ditaruh di sini selama 24 jam ya, Pak? Iya. Udah deh, bisa dinikmatin. Pak. Nggak terlalu sulit ya ternyata. Hayo, siapa yang mau coba? Lumayan loh, sambil ngabuburit, bikin peyem sendiri buat menu buka puasa. Hari ini saya dengan Bu Ade dan Bu Titin akan membuat makanan khas daerah Jawa Barat. Ada apa aja? Ada colenak dan cendol dawet. Langsung aja kita buat nih. Persiapan buat buka puasa, Abdi kebagian tugas ngupas buah naga euy. Sepertinya sih ini buat pewarna cendolnya nih. Wah, sehat atuh ya. Pewarnanya pakai yang alami. Bahan dasar cendol dawet di sini menggunakan aci kawung. Kalau bahasa Indonesianya, sagu dari pohon aren nih. Di daerah kalian ada nggak? Sagu diberi air dan diaduk hingga rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Sementara itu, Bu Ade memotong gula merah untuk membuat colenaknya. Kerja sama yang baik kan? Semuanya punya tugas masing-masing. Setelah sagu dipastikan tidak ada yang menggumpal, adonan aci langsung dipanaskan di dalam wajan. Harus menggunakan saringan loh, agar adonan menjadi lembut dan tidak ada kotoran yang ikut mengental, hingga membuat adonan menjadi tidak bagus dan menggumpal. Oh iya, harus terus diaduk nih, biar adonan cendol tidak gosong. Wah, cepat banget nih. Saat adonan masuk ke dalam wajan, adonan sagu langsung mengental.
Setelah itu, pewarna alami dari buah naga juga ikut masuk ke dalam wajan. Lihat tuh, warnanya jadi cantik kan? Aduh, aduk terus atuh Bu Titin. Wah, benar euy, kata Bu Titin. Gak lama adonan sudah mengental nih, siap untuk dicetak menjadi cendol. Cara membuat cendolnya harus cepat ternyata. Sebelum adonan dingin dan mengeras, cendol harus dicetak menggunakan alat. Ada yang unik nih, alat untuk mencetak cendolnya. Cetakan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari bambu. Wah, keren pisan euy. Cendol langsung direndam dalam toples berisi air agar langsung mengeras dan berbentuk. Wah, ternyata nggak gampang nih nyetak cendolnya. Semakin dingin adonan yang dimasukkan ke cetakan, semakin berat mencetak cendolnya. Akhirnya, adonan cendol terakhir keluar nih dari cetakan. Nah, cendolnya udah selesai, sekarang kita mau bikin colenak ya Bu ya? Ya. Boleh, gimana Bu caranya Bu? Potong dulu. Pertama-tama, peyem atau tape dipipihkan atau diratakan terlebih dahulu. Alat untuk memipihkan peyem diberi minyak terlebih dahulu agar tidak lengket. Sementara Abdi dan Bu Titin bekerja sama mengerjakan peyem, Bu Ade memarut kelapa sebagai bahan membuat unti. Hayu Bu, semangat marutna! Peyem dibakar menggunakan arang nih. Hampir sama dengan bakar sate ya. Tapi nggak usah terlalu lama dong, nanti gosong. Sedikit dibolak-balik kali ya, agar matangnya merata. Gak perlu waktu lama nih, peyem sepertinya sudah cukup nih dibakarnya. Kalau ada sedikit gosong, harap maklum ya, kan amatir saya mah. Unti adalah topping dari colenak berbahan dasar kelapa dan gula. Cara membuatnya mudah nih. Campurkan kelapa dan gula merah di dalam penggorengan. Aduk keduanya hingga merata di atas api. Gula akan sedikit mencair dan tercampur rata oleh kelapa. Awas, harus diaduk terus ya, agar tidak gosong. Wah, sepertinya bahan untuk membuat es cendol dan colenak sudah jadi nih. Tinggal mencampurkannya saja. Hayu atuh Bu, disegerakan. Sudah tidak sabar nih saya. Kinca atau gula merah cair, cendol, santan, serta dawet dan es batu menjadi urutan untuk membuat es cendol dawet nih. Sementara colenaknya mempunyai susunan. Peyem, unti, lalu gula merah cair menjadi urutan untuk membuat colenak. Cendol dawet dan colenak siap disajikan. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Cendol dawet sama colenaknya udah jadi. Ayo kita langsung cobain aja Bu. Wih, rasa cendol dawetnya mantap euy. Tenggorokan yang kering karena berpuasa bisa langsung hilang nih sama seger dari es cendol dawetnya. Nah, kalau colenaknya gimana ya? Ini mah asli enak banget. Jadi rasa peyemnya yang dibakar dicampur unti, manisnya pas. Bu, cobain Bu, colenaknya. Wah, seperti dugaan saya nih, rasanya meniraos pisan. Ini mah benar-benar pas nih buat menu buka puasa. Esnya teh manis seger pisan. Colenaknya manis dan dapat mengganjal perut yang sedang kosong. Nah, sekarang Abdi bergeser nih ke daerah Tanjung Siang Subang. Di daerah ini terkenal sebagai sentral pembuatan seeng di Subang, bahkan Jawa Barat. Ada yang tahu nggak seeng itu apa?
Itu loh alat dapur seperti panci, biasa digunakan untuk mengukus. Gini nih cara membuatnya. Pertama, seeng dibuat pola di atas bahan aluminium. Lalu digunting sesuai pola. Abdi bantunya, Pak. Setelah dipotong, aluminium dibakar terlebih dahulu. Ini agar mudah untuk dibentuk. Aluminium diberi bubuk kayu sebagai tanda jika aluminium sudah cukup panas. Apabila bubuk kayu terbakar, ini tandanya aluminium harus diputar agar tidak pecah terbakar panasnya bara api. Setelah dibakar, harus langsung diketok untuk dibentuk. Karena jika telah dingin, akan sulit untuk dibentuknya. Setelah pembentukan awal, baru nih aluminium dibentuk sesuai kebutuhan. Di bagian ini nih yang paling sulit. Nggak sah deh kayaknya kalau Abdi nggak coba. Gimana, udah cocok belum? Abdi jadi pengrajin seeng. Nah, kan jadi juga nih seengnya. Tapi ini belum bisa digunakan nih. Masih ada satu proses lagi. Setelah jadi, seeng dan alat-alat dapurnya dibersihkan menggunakan soda api. Kalau dibarengin bisa nggak? Nggak bisa. Penggunaan soda api diperlukan agar seeng benar-benar bersih dan siap digunakan oleh konsumen dengan aman. Kini bukan hanya seeng nih yang dibuat oleh workshop milik Pak Wawan ini, melainkan semua alat dapur yang berbahan dasar aluminium. Dari mulai penggorengan panci hingga cobek ada di sini. Tapi tetap seeng yang menjadi utama di workshop yang sudah ia rintis lebih dari 14 tahun. Hari ini saya bersama Ibu Yuyun dan Ibu Oneng akan membuat makanan khas daerah Cibesi berbahan dasar singkong. Penasaran kan? Langsung aja, Bu. Untuk buka puasa, kita langsung bagi tugas nih. Ibu Yuyun memotong gula merah untuk isiannya. Ibu Oneng mengupas singkong. Dan Abdi memarut atau lebih tepatnya menggasrok singkongnya. Setelah selesai mengupas singkongnya, Ibu Oneng langsung membuat warna untuk awuk dari bahan alami. Selesai digasrok, singkong diberi garam agar lebih gurih. Aduk terus agar tercampur rata. Setelah itu, singkong dibagi menjadi 4 bagian untuk masing-masing diberi warna alami yang berbeda. Ada yang unik nih sebelum adonan awuk masuk ke dalam asupan. Bagian tengahnya diberi gagang centong yang dibungkus daun pisang. Ini berfungsi untuk memberikan sirkulasi saat awuk dikukus menggunakan seeng. Satu persatu awuk dengan warna berbeda masuk ke dalam asupan. Masing-masing adonan warna diberi gula merah dan kelapa di atasnya setelah masuk asupan. Jadi seperti pembatas ya. Daun pisang juga berfungsi menambah aroma pada awuk loh. Oke, saatnya mengukus awuk dengan alat legendaris nih di dunia pengukusan, yaitu seeng. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, awuk jadi dengan sempurna dan cantik, serta siap dinikmati. Nah, ini nih, awuk singkong khas desa Cibesi udah jadi. Gak sabar banget nih nyobainnya. Ayo Bu, kita cobain.
Biasanya awug berbahan dasar tepung beras. Tapi di desa Cibeusi Subang, awug biasa dibuat dari singkong. Awug juga menjadi salah satu makanan yang disuguhkan kepada ibu-ibu yang membantu saat ada hajatan. Wah, ini mah cocok pisan buat menu buka puasa nih. Selain sehat, kandungan karbohidrat pada singkong membuat perut auto kenyang.